Dengan Mas Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bil ihtisar wa akhiru da'wati alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Para hadirin, para peserta webinar Agama Cinta yang kami cinta sayangi, terlebih-lebih kepada para narasumber, kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Alhamdulillah, pada webinar Agama Cinta edisi ke-21 ini kami mengambil tema Kapolri non-Muslim. Why not? Mengapa tema ini kami angkat dan kami ambil? Sebab sama-sama kita ketahui ada dari salah satu petinggi atau oknum daripada dan juga dari kelompok sebelah banyak sekali membangun narasi-narasi tentang keberatan ataupun ketidaksetujuannya terhadap adanya Kapolri non-Muslim ini. Sama-sama kita ketahui, kita terlahir pada umumnya umur-umur yang seumuran Gus, umur 50 ke atas sedikit ataupun apalagi yang ke bawah. Kita lahir sudah merdeka. Alhamdulillah. Bapak pendiri bangsa kita ini mendirikan daripada bangsa ini bukan dengan negara agama, bukan juga dengan negara komunis, bukan juga negara kapitalis, tetapi sama-sama bersepakat dalam satu ikatan ataupun misa Kongolido, yaitu negara Pancasila. Yang mana di negara Pancasila ini kita sama-sama memahami dan mengetahuinya bahwa seluruh rakyat Indonesia ini di dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan daripada nilai-nilai Pancasila ini memang tidak mudah. Diperlukan suatu bentuk pemahaman, pemikiran, dan juga implementasinya di dalam kita memahami agama kita, dan juga diimplementasikan dalam memahami kebangsaan dan bernegara. Alhamdulillah, Gus terlahir menjadi orang NU. Dari kecil, baik sekolah madrasah maupun di pesantren, banyak diajari tentang nilai-nilai agama yang mana dihubungkan dengan nilai-nilai hubbul watan minal iman, rasa cinta kepada bangsa dan tanah air ini. Sedikit banyak dengan bahasa kiai dan guru-guru kami, Pancasila diterangkan oleh para ustadz-ustadz kami. Alhamdulillah, begitu kami menginjak dewasa, mengerti dan memaknai daripada hidup dan kehidupan ini, oh ternyata luar biasa sekali apa yang diajarkan guru-guru kami di saat kecil dahulu. Sehingga dengan ajaran yang mana memahamkan Pancasila dengan nilai-nilai Islam, inilah yang menjadikan kami bisa hidup dengan siapapun. Di sini khususnya Ormas NU dan juga ormas-ormas Islam yang lahir sebelum kemerdekaan dan juga lain-lain. Ini adalah pendiri sah
daripada bangsa dan negara ini. NU lahir tahun 1926, jauh sebelum kemerdekaan. Begitu juga dengan Muhammadiyah, turut serta aktif dan berperan di dalam turut mewujudkan apa? Lahirnya daripada Budi Utomo atau gerakan nasional saat itu, gerakan kebangsaan yang ada di Surabaya. Dan juga gerakan Sumpah Pemuda. Semuanya itu peran serta para ulama sangat besar, yang mana telah lama kita dijajah berabad-abad. Hanya dengan persatuan dan kesatuan, tidak membedakan suku, agama, ras ataupun golongan. Inilah yang menjadikan kita kuat. Sehingga dari proses yang tidak mudah, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia alhamdulillah dianugerahi kemerdekaan oleh Allah dengan ikhtiar para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, yang mana bukan dari satu suku, bukan dari satu agama, dan juga bukan dari satu pulau, tetapi dari Sabang sampai Merauke para tokoh-tokoh berkumpul untuk bagaimana merintis kemerdekaan ini hingga lahirlah kemerdekaan Republik Indonesia. Kita merdeka hanya karena perbedaan identitas, baik itu perbedaan ras, perbedaan suku, ataupun perbedaan agama, dijadikan suatu bentuk masalah. Ini adalah suatu kemunduran. Bagaimana kita menjadikan pimpinan, khususnya di sini tentang kepolisian, ini tidak melihat agamanya apa, tidak melihat sukunya apa, tetapi yang dilihat adalah kredibilitasnya. Yang dilihat adalah kemampuannya. Yang dilihat adalah memang sudah layak di dalam kepangkatannya. Jadi apabila proses perundang-undangan yang ada di Indonesia, dalam hal ini yang berkaitan di dalam kepolisian, di situ ada Wanjakti dan juga ada Kompolnas. Yang mana ajuan daripada Kompolnas dari lebih 5 orang hingga merucut 5, dan Presiden kita Bapak Jokowi selaku pimpinan tertinggi negara kita, dan juga pimpinan tertinggi Panglima baik TNI maupun Polri, memiliki hak prerogatif setelah menimbang dan menilai siapa yang paling patut untuk dijadikan kepala atau Kapolri ini. Dan negara kita adalah negara trias politika, tidak bisa juga langsung sewenang-wenang, harus dites and proper oleh DPR. Semua proses itu telah dilalui dan dijalani, baik melalui Presiden kita Pak Jokowi dan juga melalui tes and proper yang ada di lembaga perwakilan rakyat kita. Apabila itu semuanya sudah terpenuhi, maka kita tidak melihat lagi agamanya apa, bagaimana proses hukum dan proses perundang-undangan yang ada pada bangsa dan negara ini sama-sama kita patuhi, sama-sama kita hormati. Inilah yang paling penting di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mengapa sampai masalah ini kita angkat di dalam webinar, dan kita ataupun kami dari Agama Cinta meminta waktu kepada para ulama dan pengamat muslim untuk membahasnya. Karena ini kami anggap penting, sebab Kapolri memiliki jabatan yang sangat strategis, yang sangat penting di dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kondusivitas di dalam negeri kita di Indonesia. Reformasi dan juga jajarannya sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas bangsa dan negara kita.
Apalagi zaman modern seperti saat ini, dengan banyaknya internet atau media sosial yang ada. Narasi-narasi ujaran kebencian, narasi-narasi hoax, narasi-narasi pemecah belah, narasi-narasi yang menimbulkan suatu bentuk ketidakpercayaan pada pemerintah. Ini sangat membahayakan bangsa dan negara kita. Maka dari itu, kami selaku anak bangsa yang cinta kepada bangsa dan negeri ini, meskipun kami kiai kampung tidak memiliki dudukan dan jabatan apapun, tetapi kami menganggap bahwa Indonesia ini adalah rumah besar kami, yang mana kami harus merawatnya. Rumah besar adalah rumah kita, maka kita semuanya bertanggung jawab di dalam menjaga keutuhan bangsa ini, di dalam menjaga kedamaian bangsa ini. Jadi, berbuatlah untuk bangsa dan negeri ini. Jangan menunggu kamu menjadi apa. Jangan menunggu kamu memiliki jabatan apa. Apapun diri Anda, apapun keadaan Anda, jagalah rumah besar kita Indonesia ini, sehingga terciptanya kondusivitas, keamanan, dan kedamaian pada bangsa dan negeri ini. Reformasi ini, ya, banyak masuknya sekte-sekte, paham-paham, baik dari umat Islam maupun di luar umat Islam, yang masuk ke Indonesia karena arus globalisasi, karena arus kebebasan. Yang asalnya negara kita di zaman Orde Baru dulu tertutup rapat. Euforia kelompok, euforia golongan, euforia mayoritas, ini banyak menonjolkan dirinya, ego kelompoknya, sehingga meninggalkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai gotong royong yang telah dibangun apik oleh pendiri bangsa kita dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apabila tidak kita bantu pemerintah kita dengan menghadirkan para tokoh, para ulama untuk memberikan pencerahan daripada narasi-narasi yang mana cenderung pada ujaran kebencian dengan adanya Kapolri non-Muslim ini, maka akan sangat membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Apabila Kapolri banyak dinyinyirin ataupun naudzubillah, summa tidak dibentuk suatu bentuk opini karena non-muslimnya, ini sangat bahaya. Kapolri di zaman reformasi dan juga jajarannya sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas bangsa dan negara kita. Apalagi zaman modern seperti saat ini, dengan banyaknya internet atau media sosial yang ada. Narasi-narasi ujaran kebencian, narasi-narasi hoax, narasi-narasi pemecah belah, narasi-narasi yang menimbulkan suatu bentuk ketidakpercayaan pada pemerintah, ini sangat membahayakan bangsa dan negara kita. Maka dari itu, kami selaku anak bangsa yang cinta kepada bangsa dan negeri ini, meskipun kami kiai kampung tidak memiliki dudukan dan jabatan apapun, tetapi kami menganggap bahwa Indonesia ini adalah rumah besar kami, yang mana kami harus merawatnya. Rumah besar adalah rumah kita, maka kita semuanya bertanggung jawab di dalam menjaga keutuhan bangsa ini, di dalam menjaga kedamaian bangsa ini. Jadi, berbuatlah untuk bangsa dan negeri ini. Jangan menunggu kamu menjadi apa. Jangan menunggu kamu memiliki jabatan apa. Apapun diri Anda, apapun keadaan Anda, jagalah rumah besar kita Indonesia ini, sehingga terciptanya kondusivitas, keamanan, dan kedamaian pada bangsa dan negeri ini. Para peserta
kami mohon untuk mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, untuk mendengarkan bagaimana pencerahan daripada para ulama-ulama yang kami undang, begitu juga para pengamat muslim. Dan juga di sini kami hadirkan Ketua PWNU, yang mana di sela-sela kesibukannya nanti jam 2 ada acara di kantor PWNU. Kami minta waktunya sesaat untuk bisa memberikan pencerahan. Karena beliau, ya, Kiai Haji Bunyamin ini sempat atau pernah dekat dengan Bapak Kapolri sekarang. Karena dulu menjabat, Bapak Kapolri ini menjadi Kapolda di Banten selama 2 tahun, yang memiliki kerjasama yang apik dengan PWNU Banten. Dan juga ada narasumber-narasumber yang lainnya yang tidak kalah pentingnya. Sehingga dengan webinar ini, apabila ada kelompok sebelah yang nyinyir ataupun memberikan narasi-narasi yang negatif, narasi-narasi yang buruk, narasi-narasi yang cenderung memecah belah umat, bisa Anda kirimkan hasil YouTube, hasil webinar yang mana direkam di dalam YouTube ini, agar juga mendapatkan pencerahan. Demikian dari kami. Sekecil apapun yang dapat kita perbuat, apabila memang hanya itu yang dapat kita perbuat untuk harumnya bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini, maka berbuatlah. Jangan kita menunggu jadi apa. Karena kita sama-sama mengetahui dan sama-sama harus send belonging terhadap Indonesia ini. Indonesia adalah rumah kita bersama. Maka kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menjaga dan merawatnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, ikuti webinar ini sampai akhir, ya, karena webinar ini penting di dalam membangun narasi yang positif terhadap pejabat yang saat ini Kapolri ataupun pejabat-pejabat yang lainnya, sehingga kita bisa berdewasa di dalam berbangsa dan bernegara ini, sehingga kita dapat mewujudkan apa yang diharapkan oleh Bapak pendiri bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya slogan, tapi dalam perwujudan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.